So take a good look round. There's something to be grateful for. It's waiting to be found. Underneath the surface, everything I'm searching for. Couldn't find it in me, but I found it in you. Waiting to see, cause you're teaching me to take a good look round. There's something to be grateful for. Yeay, balik lagi bareng sama kita. Ada aku Elsha dan juga Samuel. Welcome to Flavor. Lots of flavor, One Faith. Yeay, dan sekarang kita udah kedatangan wanita multi talent. Ada penyanyi, presenter, dan apa lagi nih? Kita langsung sambut aja Yemi Mahutapea. Yeay. Welcome to Flavor. Yeay, akhirnya. Seru banget ya, ramai. Terima kasih banget sudah Ada bisa 5.000 datang. orang. Wow, satu. Gokil. Oke. Apa kabar nih? Baik dong, luar biasa. Kamu Yeay. gimana? Sehat-sehat? Sehat-sehat, sehat, aman-aman sehat. semuanya. Kayak bahagia banget ya mukanya ya kelihatan. Pasti harus Harus ya, bahagia. walaupun belakangan ini sudah mulai di musim hujan. Benar. Sudah mulai Walaupun sering mendung, hujan ya. tapi perasaan nggak boleh mendung. Oh, Yes, harus cerah terus ya. Yeay. males banget ya. Kita terakhir ketemu pas waktu Flavor terakhir ya. Bener, kalian jadi backing vokal. Iya, Iya. benar banget. Dadakan ya guys. Dadakan, emang kita Backing vokal. sukanya yang dadakan gitu. Iya. Tapi uniknya walaupun dadakan, kayak jalan aja ya. Dan hasilnya Jadi bagus ya? loh. Bahkan Aman. Jadi dia ya? ditanyain loh, ada yang DM aku. Kak, itu siapa backing vokal yang di belakang? Harus banget dia cerita nggak? Harus banget cerita. Harus banget. Ini dia, Elsha namanya. Anyway, tadi aku udah sebut di awal ya, kamu adalah seorang penyanyi, presenter, model, apalagi nih? Ada yang kurang nggak? Yang Apalagi Chef ya? mungkin. mungkin dosen, ada yang kita nggak tahu dia seorang dosen. Pengajar gitu ya. Pengajar, Ngajar iya. sih beneran. Bener nah? Ngajar. Coba boleh sharing dikit nih. Jadi kayak kan kakakku punya movement namanya tuh Flux Life Ground. Itu Oke, kayak apa itu? creative movement. Jadi kita suka buat workshop, ngajarin anak-anak. Oke. Workshopnya tuh macam-macam. Ada workshop baking, ada workshop dance. Nah, aku tuh Menarik. ngajar nyanyi sama public speaking. Oh gitu. Saya mungkin dance bisa ikut. Oke. Kamu juga bisa nari ya? Coba tadi sekarang aja. Coba Langsung ya, on the kasih spot. dikit. Ini apa ini? Sorry, piring nggak sih? Iya, iya. Aduh, iya ya jadi gitu. Tapi selain ngajar juga emang apa ya suka buat workshop aja sih intinya. Jadi Oke. bukan ngajar yang kayak di apa kampus gitu tapi Yang formal, workshop, nggak yang formal iya, gitu iya, ya. iya, Intinya betul. sih suka membagi ya, berbagi, Betul. berbagi Iya. ilmu gitu. Bagi-bagi ilmu ya yang kakak seni punya. Bener, bagi-bagi Share. duit juga suka nih. Asik. Wes. Boleh mungkin Editor. Kena lagi kan. Biar ada kerjaan kan ya. Halo Kakak Mima. Mohon maaf editor lagi sibuk jadi bagi-bagi uangnya diwakilkan sama temannya Mas Editor aja ya hehe. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Dibagi juga suka dibagi editor. Oke, dibagi kita dikasih ya. Kebanyakan duit nih kan. Kasihan editornya hari ini. Anyway, tadi kamu di awal udah bawain sebuah lagu nih Iya. ya. Kita pengen tahu dong, kayaknya kamu tuh bisa main beberapa instrumen nih. Oh, ya sebenarnya bisa doang sih kalau jago enggak. Karena dulu aku tuh anaknya nggak bisa diem kan. Oke. Jadi setiap ada waktu kosong belajar ini, belajar gitu. Jadi kayak dulu tuh les banyak. Tapi aku yang minta. Biasa kan ada ya anak yang orang tuanya yang forsir, kamu harus les ini. Ini aku yang minta. Kayak emang aku pengen les. Energetik pengen, anaknya. Gak bisa diem. Bang, ini aku udah menderita diem di sini. Tapi beneran kayak harus ada yang dikerjain. Jadi ya udah orang tua aku mendukung setiap aku minta apa diiyain kayak les piano iya, terus les gitar sempet sama Kak Arthur. Kenal gak sih Kak Arthur? Itu. Tolong cariin nanti. Gitarisnya dulu Kak Arthur main buat Elo, buat Glenn. I see. Kak Arthur Luhukai. Tahu. Tahu gak sih? Kalau Iya. disebutin depannya baru. Iya, terus udah gitu aku sempet les kayak drum iseng-iseng doang. Jadi Serius? bisa, karena aku suka banget musik ya. Kadang-kadang Oke. kalau kita nggak ngerti, kalau misalkan lagi nyanyi terus mau ngarahin drummernya atau apa, kalau nggak ngerti kan susah kan. Jadi aku sebenarnya belajar bukan untuk jago, tapi ya biar tahu. Jadi bisa kayak direct orang kalau aku mau kayak gini nih, mau sinkopnya gini nih, jadi bisa jelasin. Berarti belajarnya yang kami waktu perdalamin itu lebih ke arah seni dong semuanya. Iya. Aku emang suka banget seni sih. Aku tuh artsy banget anaknya. Wow. Artsy. Berarti
Langsung aja di-mention. Ada piano, belajar Nah, piano. piano, kalau musik semua belajar. Piano, gitar, bass. Karena Bass. papaku main bass. Nanti ada fotonya di sini. Wah, boleh di-share ya sama kita ya. Siap. Papaku main bass, terus udah gitu, kalau piano tuh dulu justru ngambilnya klasik. Itu kan keyboard ya tadi. Bukan Iya, piano. iya. Keyboard. Jadi ambil yang kayak Bach, terus kayak Beethoven gitu-gitu. Oke. Terus Keren. baru ambil vokal juga sempat. Bahkan vokal sebenarnya dulu banget sempat les sama karya Ariela juga loh. Kemarin ngisi juga kan di Flavor. Iya benar. Iya. Terus gitu sih aku emang gak bisa diem. Paduan suara juga dulu. Wah, paduan suara. PSAI, paduan suara anak Indonesia. Jadi waktu kecil tuh sering banget kayak ada pentas-pentas, maksudnya kayak Bobo, dulu majalah Bobo. Iya, kan Bobo. Majalah Bobo, iya. Iya kan, Lala, tau gak sih? Tahu dong. Iya, nah masih sama ya, kita kan beda angkatan. Iya, dia kayak so tau deh, kayak kamu gak tahu deh, kamu beneran tahu. Ada koleksi Bobo. Jangan karena FOMO, pengen sosok ikutan, beneran tahu ya. Nah Bobo tuh suka acara. abis ini muka dia jadi muka Bobo. Karena Bobo suka buat acara kan, pentas kayak. Bener-bener. Kenapa dikasih? Musical gitu. Betul, kan, iya, ya. iya. Nah dulu aku ada, jadi gabung di tempat les namanya PSAI, Paduan Suara Anak Indonesia, yang dipimpin oleh Tante Aida Swensen. Asik. Nah itu tuh sering banget kayak diundang manggung, bahkan kalau ada acara kenegaraan gitu suka kayak kemerdekaan atau apa kita nyanyi Indonesia Raya gitu-gitu. Nah dari kecil tuh aktif banget ikut lomba-lomba. Oke nggak bisa diem deh, di rumah tuh sampai kayak piala-piala banyak karena nggak bisa diem. Sedangkan kakakku kayaknya tipe introvert yang males ada di panggung. Kayaknya aku setiap ada panggung kayak, aku harus bisa ada. Let's go aja langsung. Makanya sampai ada panggung pun akhirnya langsung Gak ada panggung pun bangun panggung. bikin panggung sendiri. Bikin acara. Tapi akhirnya dengan mau cari mau untuk bisa berkarya lebih lagi sampai akhirnya masuk ke Miss Indonesia, benar? Yes, nah itu kebalikannya justru aku suka di panggung tuh kalau musik. Oke. Kalau kayak modeling itu justru aku nggak pede karena Oke. nggak tahu ya, nggak tahu nggak pede atau nggak suka aja kali ya. Karena kan kalau misalkan kayak miss-missan tuh harus kayak anggun, harus pakai high heels, terus harus pakai rok. Sedangkan dulu aku lumayan tomboy sebenarnya, suka manjat gitu. pohon. Masuk akal sih karena Manjat anaknya banyak gedung. aktivitas ya. Jangan gedung ya, agak bahaya. Parkour dong ya. Iya karena banyak aktivitas kan. Jadi di rumah kan, misalnya dulu tuh halaman rumah lumayan luas, jadi suka manjat-manjat pohon sampai jatuh. Jadi sebenarnya ada bekas-bekasnya nih gara-gara Ya, sampai banyak ya. jatuh. Sama ya, biasa Virgo geng tuh kayak Iya, gitu. oh iya kamu Virgo juga, iya bener. Nah, anyway, Si paling Gue diem Virgo. lagi. Agak nggak relate ya kali Nggak ini. relate. ya, tapi nggak selalu bener sih, itu seru-seruan aja. Iya. Iya, tapi aku suka banget bergerak. Jadi tadi gara-gara apa yang ngomongin ya? Tadi Gara-gara masuk Miss dari- Indonesia? Oh, Miss Indonesia. Gue gara-gara Miss Jadi Indonesia. kalau acara panggung yang musik suka, tapi kalau yang kayak kecantikan nggak suka. Karena kan kalau kecantikan harus anggun. Nah aku paling nggak Oh, suka iya. tuh kalau dari dulu kan mamaku suka dandanin aku. Jadi mamaku tuh emang ibu-ibu yang ibu-ibu banget tau gak sih yang suka dandanin. Aku tuh paling nggak suka kalau disuruh pakai dress, disuruh rambutnya diikat lah apa dulu kalau disisirin tuh Nggak nangis. betah gitu ya. Iya, sama nggak tahu ya kalau anak kecil tuh rambutnya kusut kan ya. Jadi Iya. kalau disisirin tuh sama nangis-nangis. Ada gitu videonya lagi. oke. Kan Boleh dong nanti dikasih ke kita ya. Aduh. kayak ada dokumentasi masa kecil dulu kan. Kalau aku suka video pakai handycam gitu. Ah, iya, iya. Jadi video kalau aku mau ke sekolah SD tuh disisirin nangis-nangis, sekarang kusut kan, sakit kalau disisir kan gitu. Terus ya aku nggak suka intinya sama yang kecantikan karena nggak tahu ya kadang-kadang juga pressure lebih tinggi lah. Kalau Yes. misalkan manggung kan lebih for fun ya. Kalau Miss Indonesia tuh kayak harus cantik harus ini. Jadi dan kadang-kadang kalau kita misalkan nggak menang kita jadi being hard on ourselves kayak gue kurang apa. Padahal kan nggak selalu kalau kita nggak menang kita kurang. Emang kadang-kadang namanya juga kompetisi ada menang ada kalah gitu. Berarti yang mendorong Kak Mima untuk akhirnya terjun ke Miss Indonesia itu? Nah itu aku ditawarin, aku tuh nggak daftar. Oke, Jadi emang ini kalau misalkan bicara soal God's door kayak pintu dari Tuhan, namanya pintu dari Tuhan. Kalau Tuhan udah buka pintu nggak ada yang bisa nutup ya. Jadi Betul. waktu itu aku lagi kayak ada acara. Sebenarnya itu acara rohani bahkan namanya Jakarta for Jesus. Oke. Terus udah gitu aku lagi kayak nemenin abang iparku, sebenarnya abang iparku tuh isi acara kesaksian. Intinya ada orang lihat aku terus bilang, kamu cocok deh ikut Miss Indonesia karena mungkin yang lihat postur tubuhnya tinggi Iya. gitu. Jadi bukan karena pembawaanku tapi lebih kayak ini tinggi nih, terus kayak masih muda. Aku kira nih orang basa-basi kan. Terus dia minta nomor aku. Ternyata orang ini kenal sama panitia dari Miss Indonesia. Terus akhirnya aku dihubungin sama panitianya untuk datang dan ikut audisi. Kan karena udah dihubungin masa nggak datang sih kayak out of Yeah. respect gitu lah sebagai Yeah. tanda apresiasi atau menghormati aja udah diundang ya datang tanpa ekspektasi apa-apa. Jadi kayak ya itu nggak enak nih masa udah diajakin terus nggak ikutan gitu kan. Pas aku datang ya ternyata itu kan ada beberapa tahap tuh. Tahap pertama tuh kayak diukur berat badannya lah, tingginya. Lolos, terus lanjut lagi interview. Interview tuh ada juri yang pas audisi sama juri benerannya kan yang pas karantina. Yang pas juri audisi tuh langsung lulus juga. Terus selain juri tuh ada kayak
tes tertulis gitu, jadi kayak lagu bahasa Indonesia, terus buku Kartini apa, pokoknya pengetahuan umum lah. Ternyata lulus juga, terus ya udah Emang akhirnya udah jalannya. Jalannya. iya, walaupun sebenarnya sempat itu kan tahun 2012 awalnya, tapi 2012 tuh aku masih SMA dan belum 17 tahun. Sedangkan kalau misalnya Belum bisa Indonesia, ikut ya? belum. Akhirnya dia bilang udah tahun depan deh. Biasa orang ngomong gitu kan basa-basi ya, maksudnya harusnya dia lupa. Ternyata tahun depan aku diumumin lagi. Masih inget nempel gitu. betul, akhirnya jadi ikutan dan sampai masuk runner up gitu. Wow. Keren. Kita boleh balik lagi di lagu nih ya. Yemima tuh waktu kecil masih inget nggak terinfluence musik tuh sama siapa? Aku lumayan old soul banget ya, sukanya tuh yang kayak Carpenters, terus Beatles, siapa sih yang gak suka Iya. Beatles? Terus kalau misalkan gospel, suka Israel Houghton and You Breathe gitu-gitu. Oh. Terus kalau jazz suka Norah Jones, dari dulu aku suka banget Norah I don't know Jones. why. Iya, Don't Know Why, terus Come Away With Me, pakai lagu-lagu dia. Terus kalau tahu Colby Kelly, Kina Granis selalu YouTuber terus jadi penyanyi. Aku suka yang kayak folk tapi ada jazz juga, akustik juga. Seru ya. Ada nggak sih lagu yang waktu dari kecil tuh udah kayak nempel? Kamu mungkin kayak memori paling kecil lagu yang udah nempel di kepala pada saat memori kecil kamu tuh lagu apa, inget gak? Oh ini aku suka banget. Sebenarnya ini lagu aslinya bukan dia yang bawain, tapi aku suka Michael Bublé yang Home versinya dia. Versi Home ya, karena sedih banget gitu. Nggak tahu kenapa aku dari dulu kayaknya melo deh orangnya. Jadi kayak iya. Oh, Ingat extrovert banget. mellow gitu Iya, ya. iya, perasa sih. Kan Oh, biasa orang perasa. extrovert kayak wah happy, tapi sebenarnya kan kita merasakan lebih dari orang lain ya sih. Jadi waktu itu kayak di sekolah kalau pengen pulang tapi belum jam pulang, aku suka denger lagu Let Me Go Home. Iya sih, Biar bisa bener mau cepet-cepet pulang nih. Home ya, 'cause I'm just too far from where you are. Jadi kayak dramatis, malah cuma pengen pulang ke rumah. Kapan pulang? Emang gue drama banget orangnya deh. Iya, untuk pasanganku sabar ya dengan aku yang dramatis. Gitu. Jadi aku suka Home-nya Michael Bublé. Tapi itu aslinya kan lagu siapa sih? Lagunya si ini bukan sih? Itu kan lagu country kan. Tapi sering di cover sama banyak orang. Mungkin editor bisa tolong bantu. Ya, tolong cari lagi source-nya. Capek ah. Apa editor ya? Iya ya. Iya, Tolong iya, bantuannya. Kalau nggak salah lagunya itu deh, si yang jurinya The Voice yang Amerika siapa namanya? The Voice. Si Ada banyak nih. yang cowok, yang penyanyi country. Blake Shelton bukan sih? Tapi nggak tahu dia apa dia cover juga. Nantilah kita cari tahu. Editor. Emotional, damn it. Iya gitu. Ya Mima, lagu terakhir kayaknya ada lagu yang Jepang ya kalau nggak salah ya. Oh, tahu Boleh nggak sih? ceritain dikit nggak sih Dan ternyata tentang banyak itu? juga Kak Mima udah pernah banyak rilis lagu ternyata. Ada Betul. album. Dari tahun berapa? Ada dari. Nah, jadi. Nah gini Nah. nih. Ini kalau udah nah sama udah gini berarti akan panjang. Nah gini nih, let's go. Jadi sebenarnya tuh aku ada rilis pakai 2 nama. Dulu tuh Yeni Mahutapea, satu lagi Mima. Oke. Nah, ganti karena gayaku juga ganti. Nah, yang Yeni Mahutapea tuh rilisnya 2016. Tapi kalau rilis pakai nama Mima, M-I-M-A, itu rilisnya kayak pertama kali 2021. 2020, sorry. 2020 Jadi udah ya, mulai ya. jadi tergantung nanya yang rilisan pertama yang mana nih. Tapi kalau misalnya nyanyi doang nggak rilis, itu mah dari SMA udah sering ikut lomba nyanyi. Oh, Karena dulu aku punya band namanya Blessing Symphony Junior. Itu band gereja. Dari kecil udah ini banget ya, gospel banget ya anaknya ya. Iya bener, mungkin kalau nanti siapa tahu ada teman-teman yang pernah ikut lomba-lomba Maranatha Festival komen nih. Soalnya aku juga penasaran mereka di mana ya sekarang band-band itu. Nah siapa tahu bisa terkonek Iya, dari sini karena ya. dulu tuh banyak banget kayak waktu ikut lomba-lomba gitu kan kenal sama band lain kan. Terus aku penasaran jangan-jangan mereka sekarang masih ngeband. Karena dulu waktu BSJR ikut tanding-tanding gitu kan awalnya dari Jakarta Selatan. Terus menang Jakarta Selatan DKI Jakarta. Terus DKI Jakarta Jabodetabek. Jadi ternyata tuh di daerah Jakarta banyak banget band yang keren-keren loh. Dulu aku ingat banget ada Pastinya nih. Patmos namanya. Pokoknya macam-macam deh. Jadi aku awalnya tuh emang karena suka musik justru lebih sering ikut lomba musik. Pertama kali ikut lomba beauty pageant tuh pas lulus SMA. Nah dari situ baru sering MC karena kan dari Miss Indonesia biasanya tuh kebanyakan jadi presenter kan. Terus waktu itu ditawarin program di MNC. Terus awalnya tuh program infotainment lifestyle. Terus pas aku bawain, aku ngerasa kayak aku lebih suka program musik. Akhirnya dari MNC lifestyle dipindahin ke MNC musik gitu. Gitu. Jadi Nah nggak kembali jauh. lagi tadi soal tahun 2016 yang kakak pakai namanya Yemi Mahutapea. Bener. 2020 baru Yes, Mima. betul. Yang katanya ada perbedaan style. Bener. Apa tuh perbedaannya? Nah, waktu 2016 karena aku tuh sebenarnya nggak independen. Jadi 2016 aku sama label. Jadi waktu itu ada Oke. label namanya Sound Up.
Terus yang produserin tuh mamanya Danila, Empok panggilannya. Oh, iya. Walaupun aku, maksudnya semua orang kan pasti punya gaya sendiri-sendiri ya. Kalau Empok punya ciri khas sendiri, cuma kan namanya seni kan mungkin selera ya, beda-beda. Iya. Nah waktu itu mungkin aku ngerasa itu kurang diri aku gitu. Jadi Kamu tau genre apa itu? yang dulu tuh, aku bingung sih jelasinnya kayak pop, tapi popnya mungkin soundnya lebih jadul gitu loh, Oh, kalau kamu iya, iya. dengerin. Nah, dan waktu itu emang pakai ini juga sih, semuanya udah digital, tapi pemilihan soundnya mungkin Taisa beda sama aku. Dan at that time, satu album tuh ada 5 lagu aku, 5 lagu lagi, 5 lagunya ada namanya Pak Elvin G. Mas Asya. Jadi dia juga nulis lagu, kita collab lah, makanya satu album ada lagu dia juga. Oke. Karena dia eksekutif produser Iya. ya. Jadi nggak full satu album tuh lagu aku campur. Nah, pas 2020 tuh aku awalnya single dulu ya, rilis single. Nah, itu tuh benar-benar dari awal sampai akhir aku terlibat. Kalau yang pas ini mau tapi ya, aku cuman kasih lagu aku nggak ikutan arrangement. Jadi dia buat musiknya, pas udah jadi baru aku take vokal. Nah, yang pas 2020 tuh aku single lagu Tired, aku keluarin. Nah, itu aku bener-bener yang ngarahin gitarnya mau kayak gimana. And by the way itu cuma gitar doang kalau kamu dengerin. Oh. Jadi nggak ada instrumen lain karena aku pengen simple. Aku tuh suka yang simple banget, sebenarnya suka folk. Jadi lebih suka folk akustik gitu, folk alternatif. Kalau di luar kayak aku suka Florence and the Machine, terus Haim gitu-gitu lah yang alternatif. Kadang-kadang ada beberapa singer-songwriter yang mungkin orang nggak pernah denger, kayak aku suka yang aneh-aneh. Kalau sekarang mungkin Billie Eilish kali ya yang orang taunya gitu. Tapi lagu-lagu dia yang justru yang slow, yang kayak Everything I Wanted, yang gitu-gitu aku suka soundnya gitu. Lebih simpel. Iya gitu, Santai ya. santai, nggak terlalu banyak instrumen, jadi emang biar orang tuh bisa dengerin liriknya. Ya. Lebih tersampaikan gitu pesannya ya. Iya bener. Nah pas yang dirilis lagu Tired itu, tadi kan ditanya bedanya apa? Bedanya tuh lebih aku banget sih dari segi lirik itu semuanya aku yang nulis, terus musiknya juga aku banget kayak mellow, kayak aku ngebayanginnya, aku kan orangnya visual ya, jadi kalau aku lagi nulis lagu, aku suka bertanya nih gue mau dengerin lagu ini saat apa. Nah aku ngebayangin dengerin lagu itu lagi hujan-hujan gitu loh, hujan-hujan, Oke, sore. masuk sih. Ya, kebayang. Tapi Sambil lagu-lagu minum kopi. kamu semuanya liriknya in English atau? Nah iya nih, so far Inggris semua sih. Gak tau kenapa aku kadang-kadang suka ngerasa kalau nulis pakai Indonesia jadi kayak corny, kayak cringe gitu. Iya. Tapi aku lagi berusaha mau nulis lagu pakai bahasa Indo tapi kayak cheesy. Karena kayak Tired kan kata-kata kayak I'm so tired, I don't know what to do gitu kan. Kalau di Indonesiain kayak aku capek, iya tuh kayak aku iya. Maksa ya, agak maksa. Iya, nggak tahu mau ngapain bener. Nah, aku lagi berusaha kayak bisa nulis bahasa Indonesia tapi sehari-hari, tapi nggak Yang masuk tapi cringe. nggak. Iya, kayak lagu-lagu misalkan Hindia kan bisa liriknya sehari-hari tapi Iya. nyambung gitu Iya. atau Terus tadi ada pakai Tulus. bahasa apa? Jepang. Jepang ya? kita nggak berusaha mengubah. Iya. Kayak dia nggak berusaha buat aku jadi pendiam, aku juga nggak berusaha buat dia jadi cerewet, kayak jadi diri sendiri aja. Candlelight dinner jarang ya kayak ayam geprek aja. Makan sate udah langsung Kayak yang geprek lima pakai gini. pisau gini ya. Berdiri dengan banyak orang, duduk dengan beberapa orang. Maksudnya apa? Kalau berdiri kan kayak kita di pesta kan berdiri kita Iya, basa-basi iya. ngobrol. Kayak duduk kan ini kan berarti kita udah deket nih.